Di tengah gemerlapnya kehidupan kota Madinah, Rasulullah SAW mendidik umatnya dengan penuh kasih sayang dan hikmah. Setiap detail kehidupan masyarakat kala itu diatur dengan syariat yang sempurna. Dari urusan besar seperti peperangan dan pemerintahan, hingga hal-hal kecil yang tampak sepele namun sangat berpengaruh dalam menjaga kehormatan manusia. Salah satu hal yang dijaga dengan ketat adalah aurat dan interaksi antara laki-laki dan perempuan. Islam datang bukan hanya membawa aturan ibadah, tetapi juga melindungi fitrah manusia agar tidak tergelincir dalam godaan nafsu. Karena syahwat adalah pintu besar menuju fitnah, dan darinya lahirlah berbagai dosa yang bisa menghancurkan keluarga, masyarakat, bahkan peradaban. Namun, ada segolongan laki-laki yang dikecualikan dari aturan ketat pergaulan ini. Mereka dikenal dengan sebutan ghairu uli al-irbah, laki-laki yang tidak memiliki hasrat terhadap perempuan. Mereka dianggap tidak membahayakan, sehingga pada awalnya diperbolehkan untuk masuk dan keluar dari rumah para sahabiah tanpa kekhawatiran. Tetapi, apakah benar semua orang yang tampak tidak memiliki syahwat benar-benar aman? Ternyata ada sebuah kisah menarik pada masa Rasulullah SAW tentang seorang lelaki yang dianggap ghairu uli al-irbah, namun akhirnya terungkap bahwa ia masih menyimpan keinginan terhadap perempuan. Madinah Al-Munawwaroh di masa Rasulullah SAW bukan sekedar sebuah kota, melainkan pusat peradaban yang penuh cahaya. Di sana, setiap aturan hidup diatur dengan wahyu, setiap kebijakan lahir dari hikmah kenabian. Umat Islam kala itu hidup sederhana, namun penuh dengan adab yang tinggi. Rasulullah SAW mendidik mereka bukan hanya untuk menjadi hamba yang taat dalam ibadah, tetapi juga untuk menjadi masyarakat yang suci dalam interaksi sehari-hari. Salah satu hal terpenting yang beliau jaga adalah kehormatan wanita. Sejak turunnya ayat hijab dalam surah An-Nur dan surah Al-Ahzab, kaum muslimah semakin dimuliakan dengan pakaian yang menutup aurat dan aturan ketat dalam pergaulan. Tidak sembarang laki-laki boleh keluar masuk rumah mereka, karena Islam faham betul fitrah manusia, bahwa syahwat bisa muncul bahkan dari pandangan sekilas. Namun, Al-Quran juga memberi pengecualian. Dalam surah An-Nur ayat 31, Allah menyebutkan beberapa golongan laki-laki yang boleh melihat sebagian aurat wanita. Di antaranya adalah atau pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan, ghairu uli al-irbah. Istilah ini menjadi pembahasan penting di kalangan sahabat. Siapakah yang dimaksud dengan ghairu uli al-irbah? Mereka adalah laki-laki yang tidak memiliki hasrat atau syahwat terhadap wanita, baik karena faktor usia yang sudah renta, kelemahan fisik, impoten, atau bahkan kebodohan sehingga tidak memahami urusan syahwat. Kehadiran mereka dianggap aman, tidak menimbulkan fitnah, sehingga boleh lebih bebas masuk ke rumah-rumah sahabiah. Di Madinah, ada beberapa orang yang termasuk golongan ini. Sebagian adalah budak laki-laki tua yang bekerja di rumah-rumah kaum muslimah. Mereka melayani pekerjaan rumah tangga tanpa menimbulkan kekhawatiran bagi keluarga muslim. Sebagian yang lain adalah orang-orang miskin yang tidak memiliki daya tarik ataupun kemampuan mendekati wanita. Namun, di tengah masyarakat muncul seorang lelaki yang dianggap termasuk golongan ghairu uli al-irbah. Ia dikenal sebagai sosok yang lugu, tampak polos, dan tidak pernah menunjukkan ketertarikan terhadap wanita. Para sahabat pun tidak merasa keberatan ketika ia masuk ke rumah-rumah muslimah untuk mengantarkan barang atau membantu pekerjaan ringan. Awalnya,
tidak ada yang curiga. Ia diperlakukan seperti seorang laki-laki renta yang tak lagi memiliki urusan dengan wanita. Para wanita pun tidak terlalu menutup diri darinya karena ia dianggap aman. Bahkan sebagian keluarga sahabat merasa kasihan kepadanya, sebab hidupnya begitu sederhana, tanpa pasangan, tanpa gairah seperti lelaki normal lainnya. Tetapi manusia adalah makhluk yang penuh rahasia. Apa yang tampak di luar belum tentu sama dengan isi hati yang tersembunyi di dalam dada. Suatu hari, rahasia lelaki ini terbongkar melalui sebuah kejadian yang mengejutkan. Ketika sedang duduk bersama para sahabat, lelaki tersebut mulai berbicara tentang salah satu perempuan yang pernah ia lihat. Dengan lugas, ia menggambarkan lekuk tubuh perempuan itu, menyebutkan ciri-ciri fisiknya dengan detail, dan bahkan membandingkan keindahannya dengan yang lain. Para sahabat yang mendengarnya terkejut. Bagaimana mungkin lelaki yang dianggap tidak memiliki syahwat justru mampu menggambarkan tubuh wanita dengan begitu rinci? Jelas, itu adalah tanda bahwa ia masih memiliki hasrat yang tersimpan, meski sebelumnya disangka tidak. Berita itu pun sampai ke telinga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai pemimpin yang sangat menjaga kehormatan umat, beliau tidak tinggal diam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera menegaskan aturan. Lelaki itu tidak boleh lagi masuk ke rumah para wanita. Statusnya sebagai gairu uli al-irbah dicabut karena kenyataannya ia masih memiliki keinginan. Kisah ini menjadi pelajaran besar bagi kaum muslimin bahwa kategori gairu uli al-irbah bukan sekedar label yang melekat pada seseorang, melainkan harus dilihat dari kenyataan. Jika benar-benar aman, maka ia dikecualikan dari aturan pergaulan. Namun, jika masih ada tanda syahwat, maka tidak boleh dibiarkan bebas masuk ke ruang kaum wanita. Hari itu, suasana Madinah tenang seperti biasa. Para sahabat sibuk dengan urusan mereka. Ada yang bekerja di kebun kurma, ada yang berdagang di pasar, dan ada pula yang sedang duduk di majelis ilmu bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah kesibukan itu, seorang lelaki yang dikenal lugu dan sederhana ikut duduk bersama para sahabat lain. Ia selama ini dianggap bagian dari golongan gairu ulil arbah, orang yang tidak memiliki syahwat terhadap wanita. Namun tanpa disangka, dari lisannya terucap kata-kata yang mengejutkan. Ia mulai bercerita tentang seorang wanita dari kaum muslimah yang pernah dilihatnya. Dengan polos, seolah tanpa rasa bersalah, ia menggambarkan tubuh wanita itu secara rinci. Ia berkata tentang bentuk pinggangnya, lekuk pahanya, bahkan menyamakan tubuh wanita itu dengan buah yang montok dan penuh daging. Para sahabat yang mendengar sontak terperanjat. Mereka saling pandang, tak percaya apa yang baru saja keluar dari mulut lelaki itu. Bagaimana mungkin seseorang yang dianggap tidak punya syahwat justru begitu pandai melukiskan tubuh wanita? Kata-katanya jelas menunjukkan ia masih memiliki keinginan, masih mampu membayangkan, dan itu berarti ia tidak termasuk lagi dalam golongan yang aman. Kabar ini cepat menyebar. Ada yang merasa marah karena perkataannya bisa menjadi fitnah bagi kehormatan muslimah. Ada pula yang merasa prihatin, sebab selama ini para wanita mungkin terlalu longgar di hadapannya, mengira ia tidak memiliki ketertarikan. Ketika berita itu sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau segera mengambil tindakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang sangat peka terhadap hal-hal yang bisa menimbulkan fitnah. Beliau tahu bahwa masalah kecil terkait aurat bisa berbuah besar jika dibiarkan, karena akan merusak tatanan masyarakat dan menodai kehormatan kaum muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bersabda, sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, bahwa lelaki itu tidak boleh lagi masuk ke rumah kaum muslimah. Beliau menegaskan bahwa gairu ulil arbah bukan hanya label, tetapi kondisi nyata.
Jika masih mampu menggambarkan tubuh wanita, berarti ia masih punya syahwat. Dengan demikian, ia tidak termasuk lagi dalam golongan yang dikecualikan oleh ayat. Keputusan ini disambut dengan penuh hikmah oleh para sahabat. Mereka belajar bahwa hukum Islam bukan hanya teori, tetapi harus diterapkan sesuai kondisi nyata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, apa yang tampak kadang bisa menipu. Oleh sebab itu, kehati-hatian adalah jalan terbaik dalam menjaga kehormatan. Bagi kaum wanita, peristiwa ini menjadi peringatan. Mereka menyadari bahwa tidak boleh terlalu longgar dengan laki-laki sekalipun tampak tidak punya keinginan. Islam mengajarkan prinsip Sadd al-Dhari'ah, menutup segala pintu menuju fitnah. Maka, lebih baik bersikap hati-hati daripada menyesal di kemudian hari. Peristiwa ini juga menunjukkan betapa tegasnya Rasulullah dalam menjaga masyarakat dari kerusakan moral. Beliau tidak menunggu sampai terjadi dosa besar seperti perzinaan. Cukup dengan indikasi hasrat yang terucap melalui kata-kata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menutup celah fitnah itu sejak awal. Bagi lelaki itu sendiri, keputusan ini tentu berat. Ia kehilangan kepercayaan yang selama ini diberikan masyarakat. Namun justru itulah pelajaran penting. Kejujuran hati lebih bernilai daripada topeng yang dikenakan. Jika memang masih memiliki syahwat, seharusnya ia tidak berperilaku seolah-olah tidak. Karena Allah Maha Tahu apa yang tersembunyi dalam dada manusia. Kisah tentang lelaki yang disangka ghairu ulil irbah pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan sekadar cerita sejarah kecil yang terjadi di Madinah. Ia adalah cermin abadi yang memperlihatkan betapa Islam menjaga kehormatan manusia dengan sangat detail. Dari peristiwa ini, lahir banyak pelajaran yang tidak lekang oleh waktu, bahkan tetap relevan untuk umat Islam hingga hari ini. Salah satu pelajaran terpenting adalah bahwa Islam selalu mengajarkan untuk menutup pintu fitnah sebelum terbuka lebar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menunggu sampai lelaki itu melakukan perbuatan yang lebih jauh dengan seorang wanita. Beliau cukup melihat tanda bahwa ia masih memiliki syahwat, ditunjukkan lewat lisannya yang menggambarkan tubuh wanita, dan langsung menegaskan larangan baginya masuk ke rumah para sahabiah. Manusia seringkali menilai orang lain dari penampilan luar. Lelaki itu terlihat polos, sederhana, bahkan lugu. Banyak yang menyangka ia tidak punya ketertarikan terhadap wanita. Namun, kenyataannya berbeda. Lisannya membongkar bahwa ia masih menyimpan keinginan seperti lelaki lainnya. Islam bukan agama yang kaku, tetapi juga tidak longgar tanpa batas. Hukum Islam selalu realistis sesuai kondisi manusia. Ayat Al-Quran memberi pengecualian bagi ghairu ulil irbah, namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa status itu bisa berubah jika ternyata seseorang masih punya keinginan. Sejak awal, Islam menempatkan kehormatan wanita sebagai sesuatu yang sangat mulia. Wanita bukan objek pandangan dan syahwat laki-laki, melainkan makhluk terhormat yang harus dijaga. Kisah ini menegaskan bahwa setiap celah yang bisa menodai kehormatan wanita harus ditutup. Lelaki itu terbongkar bukan karena perbuatan besar, melainkan karena ucapan lisannya. Ia menggambarkan tubuh wanita dengan detail, dan dari situlah terbukti ia masih menyimpan syahwat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa banyak manusia akan terjerumus ke dalam neraka karena hasil panen lisannya. Di era modern, ketika pergaulan semakin bebas dan batas-batas aurat sering diabaikan, kisah ini menjadi peringatan keras. Betapa pentingnya menjaga pandangan, menutup aurat, dan membatasi interaksi antara laki-laki dan perempuan. Jangan sampai alasan tidak apa-apa justru membuka pintu fitnah yang berujung pada kehancuran keluarga dan masyarakat. Kisah lelaki yang disangka ghairu ulil irbah lalu dilarang masuk ke rumah kaum wanita oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pelajaran berharga sepanjang zaman. Ia mengajarkan kita untuk selalu berhati-hati, menjaga kehormatan, dan tidak meremehkan fitnah syahwat. Semoga Allah menjaga kita dari fitnah pandangan, fitnah lisan, dan fitnah syahwat.
Dan semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa menjaga kehormatan diri serta keluarga, sebagaimana Rasulullah ajarkan kepada